Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat kembali beribadah. Meskipun dalam situasi kondisi yang seperti ini, kita tetap harus bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Dia yang telah lahir, Dia yang telah mati menebus setiap dosa-dosa kita, Dia yang telah bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia yang telah naik ke surga. Dan Dialah Yesus Kristus Tuhan yang layak diagungkan tinggi. Dia yang berkuasa, Dia yang hebat di bumi dan di surga. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kami menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Tuhan, ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau yang bekerja lebih dahsyat lagi, menyentuh setiap hati kami yang rindu menikmati akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji menyembah akan Engkau. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang
di dalam hadirat-Mu ada sukacita, sebab di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, sebab di dalam hadirat-Mu ada mujizat yang terjadi, sebab di dalam hadirat-Mu ada pemulihan yang luar biasa. Kami percaya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau tidak berhenti saat ini Tuhan. Kami percaya sampai ibadah kami selesai, Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hebat? Amin. Dia adalah yang berkuasa? Amin. Dialah Allah yang hebat dan berkuasa. Dialah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Kita mau sama-sama tepuk tangan dulu buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Yes. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkuasa di bumi di surga. Berkata dalam kemuliaan.
dahsyat dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kondisi apapun, kami tetap percaya bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Allah yang luar biasa dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita percaya. Tiba saatnya kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang sungguh sangat setia. Kita sebagai anak-anaknya tidak akan pernah merasa sendiri, karena Dia selalu menyertai dalam hidup kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman, dimanapun kita berada. Mungkin kita merasa akhir-akhir ini adalah saat-saat dimana kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar memberi yang terbaik dan terbaik untuk Tuhan. Seperti wanita yang mengurapi Tuhan dengan minyak urapan baru yang Dia berikan dengan ketulusan hatinya. Kita juga memberikan hati, kita memberikan setiap apa yang kita punya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Memberikan waktu ini untuk kita dengarkan firman Tuhan seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menunggu mata
setia sampai akhir nanti. Sampai kita menutup mata dalam situasi kondisi yang saat ini mungkin dalam hati kita ada keraguan-keraguan. Kita tetap percaya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Kita tetap setia. Setia dan setia lebih lagi. Terima kasih. Jadikan kami Tuhan jadi wanita-wanita yang tetap setia, mengasihi, memberi yang terbaik. Dimanapun kami berada, kami percaya lewatan-Mu tetap kami rasakan, hadirat-Mu tetap kami rasakan, dan kami percaya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa yang membuat kami lebih lagi setia di dalam mengiringkan Engkau. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami lebih lagi memahami isi hati-Mu Bapa, dan melakukan seturut kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya berikan pada Bapak Hendro yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan tentunya juga mengasihi Tuhan, dan khususnya jemaat GUPDI Caruban yang sangat dikasihi Tuhan, yang saat ini mungkin Anda sedang menyaksikan ibadah online ini di rumah maupun di mana saja Anda berada. Apa kabar? Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya, Hendro Kurnia, dan kita sama-sama sedang menyaksikan ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, atau kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang saya beri judul Pesan Penting Tuhan Sebelum Dia Naik ke Surga. Dan mungkin mengingatkan, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiantoro yang berjudul Orang Kristen yang Beruntung. Orang Kristen yang beruntung adalah orang Kristen yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita, supaya kita didapati berjaga-jaga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah saudara, di bulan Mei ini adalah bulan yang sangat luar biasa bagi kita, dan bulan yang sangat istimewa. Kenapa kok kita istimewa? Karena di bulan Mei ini kita sebagai anak-anak Tuhan akan merayakan hari yang sangat penting atau hari yang sangat spesial, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang tepatnya kita rayakan tanggal 21 Mei. Nah saudara, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah selama 40 hari itu,
Tuhan Yesus sudah menyampaikan menampakkan diri kepada para muridnya, dan juga Tuhan Yesus menyampaikan tentang kerajaan surga kepada para murid-muridnya. Dan kita bisa baca itu ayatnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Nah saudara, kalau kita teliti, sebenarnya perpisahan Tuhan dengan para murid-muridnya itu terjadi 2 kali. Perpisahan pertama adalah ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Dan perpisahan ini menggoncangkan iman para murid-muridnya. Kenapa? Karena para murid-murid punya harapan yang besar terhadap Tuhan Yesus. Mereka mungkin sudah pamit sama keluarganya, sudah pamit sama orang tuanya, sudah pamit kepada sanak saudaranya, bahkan mungkin mereka ada yang meninggalkan pekerjaannya. Mereka berkata, saya sudah menemukan orang yang tepat, yaitu Yesus yang akan memulihkan kerajaan Israel. Jadi mereka punya harapan yang besar, saudara. Yaitu mereka berharap bahwa mengikut Yesus, mereka nanti suatu saat akan, ketika kerajaan Israel dipulihkan, mereka suatu saat akan menjadi salah satu pejabat mungkin ya. Mungkin menterinya atau panglima tentaranya atau gubernurnya. Jadi mereka punya harapan yang besar terhadap Kristus Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, mereka kecewa, saudara. Ya, harapan mereka seolah-olah pupus. Ya, yang tadinya mereka berpikir, nanti saya mungkin kalau kerajaan Israel dipulihkan, nanti saya bisa jadi salah satu pejabat. Ternyata Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Dan harapan mereka pupus semua. Dan itu menggoncangkan iman mereka. Nah saudara, perpisahan pertama ini memang berselang singkat karena 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Nah setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, selama 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, dan dia juga memulihkan kondisi rohani para muridnya, memulihkan iman para muridnya. Nah saudara, perpisahan yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus harus naik ke surga. Nah kita tahu saudara, kalau kita akan berpisah kepada keluarga yang kita sayangi atau orang yang kita cintai dalam waktu yang lama, tentunya kalau kita akan meninggalkan dalam waktu yang lama, kita akan memberikan pesan-pesan yang penting. Nah begitu juga Tuhan kita. Ketika Tuhan naik ke surga, dia juga memberikan pesan-pesan yang penting kepada para muridnya, dan khususnya gerejanya saat ini. Nah apa pesan pentingnya? Mari saya undang untuk kita buka Alkitab kita. Baik Anda yang sedang menyaksikan ibadah online ini, mari Anda juga buka Alkitab Anda di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Anda mungkin bisa baca melalui HP atau melalui buku Alkitab. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Judulnya adalah Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Haleluya, haleluya. Nah saudara, kita lihat di ayat 11 dikatakan, dan ke-11 murid itu. Di sini Tuhan ngomong, di firman Tuhan dikatakan 11 murid. Yang mana yang satunya? Satunya adalah Yudas Iskariot, yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah mengkhianati Tuhan, dan sudah mati oleh karena dosa-dosanya. Dan di dalam ayat ini juga dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah saudara, sebelum Tuhan Yesus memberikan pesannya, dia mengajak para murid di atas bukit. Nah kita tahu kalau kita berada di atas bukit, itu adalah sebuah dataran tinggi.
Tentunya kalau kita berada di dataran tinggi, kita akan punya pandangan yang sangat luas. Ya, kita akan bisa melihat sekitar kita dengan lebih jauh dan lebih luas, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang Tuhan mau kepada para muridnya ketika dia membawa para muridnya ini di atas bukit. Jadi ketika Tuhan menyampaikan pesannya, Tuhan mau para murid memiliki wawasan yang luas. Para murid memiliki pemikiran yang luas. Nah, begitu juga saudara yang saat ini Anda sedang menyaksikan ibadah online ini, ketika Anda mendengar pesan Tuhan ini, mari Anda buka hati Anda lebar-lebar, Anda buka pikiran Anda supaya kita memiliki pandangan yang luas, memiliki wawasan yang luas, sehingga kita bisa menerima firman Tuhan ini secara utuh dan kita bisa mengerti. Karena firman Tuhan adalah mengandung kebenaran, mengandung nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, jangan keraskan hati kita. Ketika kita mendengar pesannya Tuhan, mari kita buka hati kita lebar-lebar, supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, yang menarik saudara, di ayat 17 dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Loh, kok bisa ya? Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tapi dikatakan di sini, mereka melihat dia, ada yang menyembah Tuhan, tetapi ada yang ragu-ragu. Jadi saudara, kita bisa melihat, mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Mungkin mereka sudah ngobrol bareng sama Tuhan, ngopi bareng mungkin gitu ya, makan bareng-bareng, ya, mengerjakan sesuatu bareng-bareng, tidur bareng, melihat pelayanan Tuhan Yesus, mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi mereka juga ragu-ragu. Nah saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama mengiring Tuhan, tetapi kadang-kadang kita juga ragu-ragu. Apalagi di tengah-tengah pandemi corona ini, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah hal-hal yang saat ini membuat kita agak susah, kita kadang ragu-ragu kepada Tuhan. Ketika kita kena dampak dari COVID-19 ini, kita ragu-ragu kepada Tuhan. Kadang dalam hati kita berpikir, Tuhan, aku sudah mengiring Engkau dengan setia. Aku sudah baca firman-Mu setiap hari. Aku sudah berdoa kepada Engkau. Aku sudah melayani Engkau. Aku sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Yang seolah-olah aktivitas rohani. Tetapi kadang-kadang kita menjadi ragu-ragu dengan Tuhan. Saudara, jangan salah berpikir. Ketika kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa kita akan hidup di siang hari saja, atau di malam hari saja, atau di musim hujan saja, atau di musim kemarau saja. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan menjanjikan adalah kita akan mengalami hal yang sama, yaitu kita hidup di dalam waktu siang dan malam. Kita hidup di waktu hujan, hidup juga di waktu kemarau. Nah saudara, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, atau saat ini kita di dalam masa-masa yang sukar karena dampak COVID-19 ini, Tuhan menjanjikan adalah jalan keluar. Yang membedakannya adalah jalan keluar. Karena Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan janjinya. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu saudara kepada Tuhan kita. Jangan pernah khawatir. Nah jawabannya lebih jelas adalah di ayat 18. Kita lihat di sini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah saudara, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Di sini dikatakan, Tuhan tidak menjauhi kita. Tetapi malah dikatakan, Yesus mendekati mereka. Apa artinya saudara? Ini artinya adalah Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah yang berinisiatif. Seperti ketika manusia jatuh di dalam dosa. Allah yang berinisiatif mencari manusia. Allah yang mencari manusia dan berkata, "Di manakah engkau manusia? Di manakah engkau?" Manusia sembunyi saudara.
Nah, saat ini ketika engkau merasa sendiri, merasa engkau di dalam masa-masa yang sukar, di dalam masa-masa yang sulit karena dampak COVID-19 ini, yang kena goncangan-goncangan ekonomi, jangan pernah takut, saudara. Allah mengasihi kita, dan dikatakan firman-Nya, Yesus mendekati kita. Yesus mendekati engkau. Yesus mendekati engkau. Dia mengerti masalahmu. Dan Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa, saudara? Secara totalitas, baik di bumi maupun di surga, di dalam genggamannya Tuhan. Artinya ketika kita menghadapi masa-masa saat ini, jangan pernah takut. Karena Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malah dikatakan, Tuhan mendekati kita, dan Dia tidak membiarkan kita sendirian, saudara. Amin, saudara. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan di rumah Anda masing-masing. Nah, saudara, dan Tuhan yang memiliki kuasa atas surga dan bumi, Dia memberikan pesan kepada kita sebelum Dia naik ke surga, yaitu dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, ini adalah sebuah ide, sebuah penanaman visi dari Tuhan kepada gerejanya, supaya gerejanya menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ibarat seekor Raja Wali yang sedang menggoncang-goncangkan sarangnya, supaya anak-anaknya belajar terbang dan menyebar kemana-mana. Begitu juga pesan ini menjadikan kita supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan mau kita menyebar, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, saudara, ini adalah ide dari Tuhan, visi yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, mari gereja Tuhan, kita bangkit, jangan malas. Mari kita bergerak, menjadikan semua orang bangsa menjadi murid Tuhan. Apalagi kita di tengah-tengah pandemi corona ini, kita sedang ibadah online di rumah kita masing-masing. Saudara, ini kesempatan bagi kita, para ayah-ayah, para bapak-bapak, para papa-papa, ya, mari ajarkan keluargamu, muridkan keluargamu, ajarkan keluargamu tentang segala sesuatu tentang firman Tuhan. Di sini berbicara tentang manusianya. Gereja tidak berbicara masalah gedung. Gereja tidak berbicara masalah fasilitas. Memang kita butuh gedung, memang kita butuh fasilitas. Tetapi di sini adalah Tuhan mau kita semua orang sebagai anak-anak Tuhan yang sebagai gerejanya, untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan saudara, visi ini harus kita kerjakan. Karena dikatakan, jikalau tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat. Oleh karena itu, mari gereja Tuhan kita bangkit. Mari kita bekerja keras, ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan adalah pesan penting Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Dan tidak hanya sampai di situ saja, saudara. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar memberikan pesannya atau memberikan amanat agungnya kepada kita, tetapi Tuhan juga memberikan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, hari ini kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan pesan-pesannya kepada kita sebagai gerejanya untuk kita lakukan. Oleh karena itu kita harus bekerja keras sebagai gerejanya dan melaksanakan amanat agung Tuhan ini. Nah, siapakah Kristus yang naik ke surga? Kristus yang naik ke surga adalah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, ya, yang tadinya kita orang berdosa boleh dibenarkan, yang tadinya kita harusnya masuk di dalam kerajaan maut, tapi kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dia yang memberikan kita keselamatan, yaitu Yesuslah satu-satunya jalan yang membawa kita bisa menuju kepada keselamatan dari Allah. Dan kita bisa berkata, I am safe, aku selamat, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk kita dan menebus dosa-dosa kita. Nah, siapakah Kristus Yesus yang naik ke surga? Kristus Yesus yang naik ke surga,
Dia adalah yang bangkit pada hari ketiga. Ya, bangkit dari kematian. Dia adalah Raja pemenang. Oleh karena itu, maut tidak bisa mengalahkannya. Dia sudah mengalahkan maut. Bahkan kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena Kristus hidup, maka ada hari esok. Kita nyanyikan lagu ini ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari yang di rumah kita nyanyikan sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita jadi berarti karena Dia hidup, saudara. Dia hidup, ada hari esok. Coba Anda katakan ke samping kiri kanan ada yang di rumah, katakan, Dia hidup, maka kita punya hari esok. Nah saudara, siapakah Kristus yang naik ke surga? Kristus yang naik ke surga adalah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang artinya Dia punya kuasa atas kerajaan surga, atas dunia ini. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu sama Tuhan. Jangan pernah takut akan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan Tuhan kita. Nah, siapakah Kristus Yesus yang naik ke surga? Kristus Yesus yang naik ke surga adalah Dia yang memberikan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Menjadi penghiburan buat kita ketika kita ada di masa-masa yang sukar ini. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Nah, siapakah Kristus Yesus yang naik ke surga? Kristus Yesus yang naik ke surga, Dia adalah Allah yang menyediakan tempat bagi kita di surga sana. Jadi apa yang di dunia ini adalah yang fana. Ketika suatu saat kita akan kembali, Tuhan sudah sediakan tempat. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena hanya melalui Yesus Kristus, satu-satunya jalan yang menuju surga. Kalau kita ingin menuju surga, tentunya dari surgalah yang bisa membawa kita ke sana. Ya, bukan dari orang lain. Nah saudara, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus Allah satu-satunya juru selamat kita, Dialah satu-satunya yang akan membawa kita ke surga nanti. Nah, siapakah Kristus yang naik ke surga? Yesus Kristus yang naik ke surga adalah yang menjadi imam agung kita, saudara. Imam besar agung kita. Mungkin doa-doa kita nggak pernah sampai kepada Allah. Tetapi lewat Yesus Kristus yang menjadi imam besar agung kita, menjadi pengantara kita. Sehingga apa yang nggak pernah sampai kepada Allah, melalui Dia bisa sampai kepada Allah. Dan siapakah Yesus Kristus yang naik ke surga? Yesus Kristus yang naik ke surga adalah Dia yang nanti datang pada kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Oleh karena itu saudara, siapkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh, supaya ketika Dia menjemput kita, kita sudah siap sedia dan kita bisa bersama-sama dengan Dia dan didapati kita sedang melakukan pesan agungnya atau amanat agungnya, dan Dia boleh berkata, berbahagialah hambaku dan terimalah mahkota kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua yang boleh kami belajar hari ini, bahwa Engkau boleh naik ke surga, memberikan tempat bagi kami, memberikan Roh-Mu untuk menolong kami. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami boleh percaya Tuhanlah sebagai penolong kami, Tuhanlah sebagai perlindungan kami.
dan Tuhan boleh naik ke surga, memberikan harapan bagi kami, bahwa suatu saat kami akan pulang juga ke sana ya Tuhan. Dan lewat Engkau lah Tuhan, kami boleh bisa masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang menolong kami, ketika pesan-Mu Engkau sampaikan untuk kami melaksanakan amanat agung-Mu, untuk memberitakan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah gereja masih akan mengadakan ibadah online selama ada pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu bisa menyaksikannya di dalam YouTube channel ataupun di Facebook, dan tetap jaga jarak ya, ikuti anjuran pemerintah, jangan keluar rumah ya, bekerja di rumah saja, terus cuci tangan, jaga kebersihan, dan pakai masker kalau keluar rumah ya. Dan saudara, oleh karena itu setiap Sabtu jangan lupa untuk terus ikuti ibadah online ini yang diselenggarakan oleh gereja kita, baik melalui YouTube maupun melalui Facebook. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Pulanglah saudara-saudara ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.